Mas Derajat, banyak orang bertanya ini kan, Anda sebagai anggota tim pakar TKN, seringkali Pak Prabowo menyampaikan dua kata kunci, makan siang gratis sama susu gratis. Saya mau tanya begini Pak, kata kunci itu sebenarnya gimmick politik supaya orang mudah memahami, atau memang begitulah nyatanya? Begitulah nyatanya. Jangan lupa Pak Prabowo itu tentara. Tentara itu sering yang ditanya itu makannya dulu. Logistik. Pasukan itu logistiknya harus cukup. Dan Pak Prabowo concern terhadap anak-anak kita makannya nggak cukup. Ya kan? Ya, stunting dan sebagainya. Jadi itu memang sudah ada di top of mind dia sejak lama, dan itu betul-betul ide dia. Anak-anak kita itu harus kita openi, bukan hanya pas sudah gede, dari kandungan ibunya harus kita openi. Jadi ibu-ibu hamil itu diberi subsidi juga, diberi bantuan susu, diberi bantuan macam-macam ya, supaya anak-anak itu dari kandungan itu gizinya sudah tercukupi. Begitu lahir kita bantu juga, begitu dia sekolah itu kita beri makan siang, kita beri susu. Jadi itu memang konsepnya dia, dan Pak Prabowo beberapa kali bilang, saya pengen anak-anak kita tuh tinggi-tinggi, besar-besar, otaknya berkembang bagus, ya kan? Jadi nanti kita main bola menang, kita olahraga menang, kita di di akademis kita jago gitu. Ya saya tersindir juga sih, saya kan pendek. Karena kurang gizi waktu kecil kan. Zaman susah dulu. Ya zaman susah ya Mas. Zaman susah ya, nang Surabaya zaman susah bisa. Saya masih ingat itu dikasih bulgur, dikasih bantuan. Nah, jadi dengan konsep itu dia berharap itu menunjukkan bahwa kita membangun SDM itu dari awal. Dari kandungan. SDM kita siapkan. Mas, orang awam tuh membayangkan bahwa yang namanya makan siang gratis itu ya dikasih makan siang. Ya. Atau memang itu adalah bahasa pengganti bahwa nantinya dikasih uang silahkan beli makan siang sendiri. Atau kalau makan siang disediakan negara kan ribetnya bukan main Mas. Ya. Betul nggak? Iya, memang disediakan negara. Disediakan negara gitu ya? Emang disediakan. Jadi nanti ada dapur umum beribu-ribu catering yang harus itu. Nah, jadi makanya itu kami mengusulkan supaya ada pendalaman terhadap kebijakan di dalam debat itu. Karena yang seperti ini kan harus dijelaskan. Ya. Kalau sahur manuk, ceblang-ceblung nggak karuan, yang gini kan nggak bisa dijelaskan. Tapi begitu waktunya agak panjang, ini bisa dijelaskan. Nah, begini, saya ingin jelaskan. Itu, Mas Derajat? Orang meremehkan, kok capres konsepnya makan siang? Nanti dulu. Ya. Coba Anda bayangkan, 82,9 juta anak harus disediakan tiap hari. Tiap hari loh ini. Every day ya? Iya, tiap hari. Selama di sekolah. Ya, harus disediakan. Dan nanti itu negara akan menyiapkan standarnya. Standar makan siangnya apa? Telurnya kapan, apa segala macam. Standarnya ada. Coba hitung. Berapa butir telur itu yang setiap hari harus disiapkan. Pada hari saat itu paling nggak 82,9 juta butir telur harus disiapkan. Ya, pada hari ada telur itu. Berapa banyak peternak yang akan tertolong? Saya di Surabaya dulu punya ternak ayam. Saya dulu suruh bapak saya ngerawat ayam ya. Itu harga telur itu dikendalikan oleh pihak tertentu. Tapi kalau negara menjadi penjamin untuk membeli, istilahnya off taker untuk ini, harga telur akan stabil. Peternak-peternak seneng. Jadi tolong peternak-peternak ayam, Pak Prabowo yang peduli sama jenengan semua itu ya. Berapa banyak daging yang dibutuhkan? Sayur. Daging pitik. Tadi telur ya. Iwak pitik ya. Sayur jelas. Beras. Ya, beras of course ya. Jadi itu berapa banyak yang akan harus, dan itu disediakan oleh rakyat kita. Itu baru. Sekarang di sekitar Tribun ini berapa SMP, berapa SMP, SMA, SD, berapa banyak? Ada puluhan kan? Ya. Kan nggak mungkin makanannya disediakan dari kantor presiden, ya. Kan makanannya harus disediakan oleh ibu-ibu sekitar sini atau oleh kantin dari sekolahnya itu. Berapa banyak ibu-ibu catering yang akan tertolong, warung-warung yang akan tertolong, berapa banyak, ini menggerakkan ekonomi rakyat. Jadi itu memang konsepnya memang real kayak gitu. Saya tuh bayangin nggak begitu Mas Derajat. Konsepnya saya real. Bayangin dapur umum tentara kayak gitu. Saya bayangin gini Mas Derajat, bahwa itu adalah bahasa sederhana yang nanti diwujudkan dalam bentuk uang. Enggak. Karena itu kan sangat tidak praktis Bang.
Betul nggak? Ya, artinya apa? Secara teknikal susah itu. Karena melibatkan sesuatu dan everyday loh itu. Iya, di India udah dijalankan Ya kan? kok. Banyak negara Everyday. udah jalankan. Nah, Dan- kalau everyday pasti, waduh saya nggak bisa bayangin. Tapi ternyata itu betul kayak iya, gitu emang konsepnya. betul kayak begitu. Karena di negara lain udah dijalankan. India udah jalankan. Oh gitu ya? World Food Program itu sangat mendorong makan siang gratis bagi anak sekolah. Itu program Jadi yang di itu internasional. termasuk susunya tiap hari itu harus diantar secara fisik nilai susu gitu lah. Iya, disediakan susu, dikasih Gila susu. juga ya. Iya. Nah, makanya ini kan program raksasa. Ya, program raksasa gitu. Raksasa dan dirasakan langsung oleh rakyat gitu. Nah, susunya memang masih ada yang apa? Susunya apakah susu yang di press itu atau susu segar? Ya. Kalau susu kan agak agak sedikit kompleks karena kan tempat jual susunya kan pusat-pusat susu kan terbatas. Nah ya justru itu. Kirimannya itu. Nah itu nanti pasti tentu akan ada yang khusus ngurusin logistik ini. Jadi ini kerjaan logistik yang luar biasa besar. Dan ekonomi rakyat muter loh, Mas. Ya. Ekonomi rakyat muter. Tapi Mas Derajat sebagai seorang ekonom ya, sebagai orang yang memahami konsep selama ini, yakin program itu bisa jalan, Mas? Gini, dengan teknis loh ya, kita bicara soal gimana itu. Gini, kalau program itu pasti biasanya ada kendalanya lah pasti ya kan, mungkin ada yang nyolong telurnya harusnya satu di gini segala macam. Itu pasti ada ya. Itu pasti ada ya, kayak yang kejadian di Depok kan jadi ribut tuh, makan siang jadi ribut kan. Kendala pasti ada, nanti mungkin 1-2 bulan pertama gedebrak-gedebruk, banyak kesalahan di sana sini itu pasti ada. Tapi intinya adalah negara itu dalam visinya Pak Prabowo dan Mas Gibran itu punya kewajiban untuk ngopenin anak-anak kita, anak-anak sekolah kita dikasih makan. Jadi mereka nanti nggak perlu banyak ribet lagi, tinggal makan. Jangan lupa ini langsung mengurangi kemiskinan loh. Ibu-ibu yang berada di bawah garis kemiskinan sedikit, itu kan dia harus paling nggak 5.000, bahkan mungkin 10.000 satu hari buat anaknya makan siang toh. Nah, kalau ini sudah disediakan kan otomatis dia naik di atas garis kemiskinan. Jadi ini secara teknis langsung mengurangi garis kemiskinan. Jadi program makan siang dan susu gratis ini itu program terobosan yang sangat membumi. Pokoknya langsung dirasakan dan langsung berputar itu duitnya di ekonomi rakyat.